Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yayasan ini telah mendirikan pesantren yang kurikulumnya itu adalah kurikulum pesantren dan akademik, yaitu kurikulum pesantren, kajian kitab kuning, tahfizul Quran, dan bahasa asing. Akademiknya SMP dan SMA. Pesantren Darul Ikhlas sudah berdiri 14 tahun yang lalu dan program-programnya dilatar belakangi dari pengalaman kami memahami pesantren, tipe-tipe pesantren yang ada di Indonesia. Dulunya zaman saya masih muda, masih sekolah di pesantren itu ada 3 tipe pesantren. Yang pertama adalah pesantren modern. Pesantren modern itu adalah khasnya bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris, berorganisasi yang di dalamnya kepemimpinan serta pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pesantren salaf. Pesantren salaf adalah yang memiliki khas kajian kitab kuning. Lalu yang ketiga adalah pesantren tahfizul Quran yang fokusnya pada bacaan serta hafalan Al-Quran dan memahami maknanya. Alhamdulillah pada masa-masa sekarang itu sudah muncul kembali tipe yang keempat, yaitu perpaduan antara masing-masing tadi. Perpaduan antara pesantren modern, pesantren tahfizul Quran, pesantren salaf. Nah, di pesantren Darul Ikhlas ini kita menerapkan 4 tipe pesantren tersebut, tapi semuanya adalah unggulan, yaitu misalnya kajian kitab, kita belajar selama 6 bulan, anak-anak yang belajar itu mampu membaca kitab yang tidak berharokat, mampu mengi'rabkan, menyampaikan status dari kata, misalnya subjek, objek, ataupun predikat dan lain sebagainya. Kemudian dari kajian kitab itu juga mampu menyebutkan kaidahnya atau menyebutkan definisinya, juga mampu menerjemahkan Al-Quran 30 juz. Dan luar biasa lagi adalah dengan belajar 6 bulan, dia atau mereka mampu mengajarkannya. Kalau bahasa yang sering dipakai yaitu tutor sebaya. Mereka mampu mengajarkan materi yang telah dipelajari selama 6 bulan. Yang nantinya peserta didik yang mengikuti pembelajaran tersebut mampu membaca kitab tanpa harokat, mampu mengi'rabkan, mampu menyebutkan kaidah-kaidahnya, mampu menerjemahkan Al-Quran 30 juz secara harfiah, dan sekali lagi mampu menyampaikan pada rekan-rekan sebayanya walaupun dia masih tingkat SMP kelas 7. Lalu yang kedua, yang unggul lagi, yaitu bahasa asing. Kita awali dari bahasa Arab. Di pesantren Darul Ikhlas, siswa belajar bahasa Arab cukup 5 bulan. Cukup 5 bulan mereka sudah mampu komunikasi bahasa Arab dan mampu ceramah dengan menggunakan bahasa Arab. Dan yang ketiga, yaitu siswa hafalan Al-Qur'annya mereka berkualitas tinggi. Karena kami sebelum menghafal Al-Quran, mereka dibekali dulu tahsinul Quran, yang mana kami sebut dengan kajian cambeta. Cambeta itu adalah cara mudah mempelajari tahsinul Quran. Jadi siswa selama setengah tahun itu dia mampu membaca kitab kuning, mampu membaca kitab gundul, mampu membaca kitab kuros, kemudian hafalannya berkualitas tinggi, dan tidak kalah pentingnya lagi mereka bisa berbahasa asing, baik komunikasi maupun ceramah. Lalu yang berikutnya adalah untuk akademisnya. Kami program pesantren tadi kami selesaikan di SMP. Program kepesantrenan yaitu kajian kitab, hafalan Quran, lalu bahasa Arab itu cukup diselesaikan di tingkat SMP. Dan insya Allah
untuk SMA-nya kita mempunyai unggulan akademik. Yang pertama bahasa asing. Bahasa asingnya di sini bahasa Inggris dan bahasa Mandarin rencana kedepannya. Lalu entrepreneurship dan kajian pelajaran-pelajaran eksak, tapi semuanya menyenangkan. Jadi di SMA itu nanti mereka belajar eksak, eksaknya semua menyenangkan, baik matematika, fisika maupun kimia. Semuanya anak yang awalnya tidak suka atau kurang interest dengan mata pelajaran 3 hal tersebut, mereka berubah akan menjadi senang sekali. Lalu juga mereka mempunyai keterampilan yaitu entrepreneurship. Bahasa asing ini dilatar belakangi dari anak-anak alumni yang mereka ingin melanjutkan, atau banyaknya alumni yang ingin melanjutkan ke luar negeri, baik itu ke Timur Tengah maupun ke Eropa atau Barat atau Asia. Jadi sengaja kami memfasilitasi baik bahasa Arab untuk yang ke Timur Tengah, bahasa Inggris untuk yang di luar Timur Tengah, misalnya Asia, Australia, Eropa, dan Barat. Lalu bila mereka ingin ke negeri Cina, maka mereka sudah kami fasilitasi dengan bahasa Mandarin. Intinya bahwa mereka kita bekali 3 asupan. Asupan otak, asupan fisik, dan rohani. Otaknya sudah tentu tadi sudah saya sampaikan, materi-materi eksak, materi-materi yang logika, lalu untuk jasmaninya tentunya materi-materi yang bersosialisasi dengan orang lain, dengan masyarakat, dan hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan orang lain. Lalu juga asupan rohaninya pun kami senantiasa di asrama, para pengasuhnya itu membekali pada peserta didiknya, para santrinya dengan pembinaan karakter. Pembinaan karakter itu harus dibentuk, tidak bisa muncul sendiri. Pembinaan karakter itu dengan cara to know, to do, dan to repeat. Jika 3 hal itu dilakukan, to know itu dipahami dulu apa yang akan dijadikan karakter. Karakter itu adalah diambil dari sifat menjadi sikap, dan selanjutnya menjadi karakter. Jadi dipahami dulu sifat mana yang mau dijadikan karakter, harus diketahui misalnya definisinya. Lalu setelah paham benar pengertiannya, masih tuno, dipahami manfaatnya buat dirinya, di list manfaatnya apa saja. Misalnya peduli itu kira-kira manfaatnya apa saja buat diri saya, sampai berapa banyak, 15 lah, 20, terus direnungkan, akhirnya sampai ke masih tuno ini, sampai hati menyatakan aku harus jadikan sifat ini sebagai karakter. Karakter itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita, yang munculnya secara refleks, bahkan mendului dari berpikir kita. Tahu-tahu muncul. Misalnya orang mempunyai karakter peduli, air tumpah, dia akan refleks langsung ingin mencarikan solusi. Bahkan kalau tidak ada alat atau kain untuk membersihkannya, ketika dia bawa serban, dia pakai serban itu, atau ketika dia bawa sapu tangan, dia pakai sapu tangan itu, karena dia tidak ingin orang lain celak. Itu adalah orang yang mempunyai karakter dari salah satu sifat, misalnya tadi peduli. Jadi yang kedua adalah to do. Setelah hati mengatakan aku harus jadikan sifat ini sebagai karakterku, maka dia akan melakukan action. Nah, action atau melakukan tidak cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau dilakukannya cuma hanya 3 kali, maka itu baru menjadi habit. Habit itu adalah sesuatu yang biasa dikerjakan, maka harus diulang-ulang, minimum adalah 5 kali, akan menjadi karakter, nempel pada dirinya, munculnya secara rep itu. Jadi tadi asupan akal, asupan jasmani, dan asupan rohani. Itulah yang ada di pesantren Darul Ikhlas
Alhamdulillah dengan program-program tersebut semoga dapat membekali para santrinya nantinya ketika kembali ke masyarakat, baik masyarakat di lingkungan rumahnya maupun nantinya di masyarakat yang lebih luas, kampus maupun di tempat kerja atau di tempat yang lain. Itu saja, mudah-mudahan ayah bunda jika ingin menitipkan putra putrinya, ingin menghendaki putra putrinya tergali potensinya, potensi luar biasanya, karena setiap manusia itu diberi potensi oleh Allah luar biasa. Allah memberikan potensi dua pada diri manusia yang berbeda, potensi luar biasa dan potensi hina. Nah, tentunya potensi yang negatif atau yang hina atau yang tidak baik itu kita tutup. Yang harapannya adalah potensi yang luar biasa atau yang positif itu dominan, maka harus kita bentuk tadi adalah dengan cara pembentukan karakter. Insya Allah harapannya jika ayah bunda menitipkan putranya di pesantren ini akan tergali potensi luar biasa yang dimiliki oleh putranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.